Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Aditya dari kelas 2D di 4EE. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah PLC atau Programmable Logic Controller. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah PLC atau Programmable Logic Control. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah alat yaitu Syrup Making Machine. Prinsip kerja dari sistem tersebut yaitu ketika tombol start ditekan, nanti mengaktifkan sistem conveyor 1. Kemudian botol masuk. Saat sensor 1 mendeteksi ada botol, maka conveyor 1 akan berhenti dan motor flow rate pengisian botol akan mengisi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 detik. Setelah 5 detik, pada pengisi selesai, maka conveyor akan berjalan lagi hingga terdeteksi sensor 2, sehingga conveyor 1 kembali berhenti selama 2 detik dan penutup botol aktif. Setelah 2 detik, conveyor 1 aktif kembali. Pencacah tergantung pada nilai yang dimasukkan dalam fungsi tersebut, misalnya memasukkan 4. Jadi, botol yang selesai ditutup akan dihitung oleh sensor 3. Penghitung atau sensor penghitung. Conveyor 2 bergerak jika sensor penghitung sudah mendeteksi jumlah botol yang masuk sejumlah 4 botol. Untuk mereset agar perhitungan dapat melaksanakan fungsi hitungnya kembali, menggunakan tombol hitung di alatnya. Jadi, setelah botol yang jatuh pada kardus box conveyor 2 berjumlah 4, conveyor 2 aktif selama 6 detik, kemudian mati kembali untuk menunggu kardus box selanjutnya berisi 4. Sedangkan untuk conveyor 1 tetap terus berjalan, terkecuali dimatikan dengan tombol stop. Berikut adalah tabel I/O dari alat Syrup Making Machine. Baik, akan saya perlihatkan untuk ladder diagramnya. Jadi untuk ladder diagram dari Syrup Making Machine itu seperti ini yang telah saya buat. Kemudian ini adalah hasil dari CX Designer atau HMI yang telah saya buat. Langsung saja kita simulasikan ya. Jadi untuk cara kerja alatnya yaitu ketika tombol start ditekan, nanti conveyor 1 akan aktif. Kemudian botol akan masuk dari tray botol yang ada di sini. Kemudian ketika sensor 1 mendeteksi ada botol, maka valve pengisian botol akan aktif selama 6 detik. Kemudian setelah itu conveyor akan aktif kembali. Kemudian ketika sensor 2 mendeteksi adanya botol, maka valve penutup botol akan aktif selama 3 detik. Setelah itu, setelah sensor 2 mendeteksi dan penutup botol aktif, kemudian conveyor aktif kembali. Kemudian ketika sensor mendeteksi botol, maka counter akan menghitung sejumlah 4 botol untuk di packing. Kemudian botol masuk dan terdeteksi oleh sensor 1 dan kemudian pengisian botol akan aktif kembali. Kemudian sensor 2 terdeteksi, kemudian penutupan botol, kemudian conveyor aktif lagi, kemudian sensor 3 akan menghitung botol yang masuk. Begitu juga seterusnya. Kemudian ketika sudah mendeteksi 4 botol, maka conveyor 2 akan aktif selama 6 detik. Begitu juga seterusnya. Nanti
akan mengulang lagi dari awal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.